Shalom teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Risna Hutapea di channel YouTube kita. Nah teman-teman, di video saya sebelumnya, video saya yang ini, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ataupun saudara-saudara semua yang bertanya tentang penjelasan dari 1 Korintus 11 ayat 6. Nah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, terus gimana dengan 1 Korintus 11 ayat 6? Coba dijelasin dong gitu. Nah di sini teman-teman ya, saya ingin menjelaskan ya kepada teman-teman semua yang bertanya, kepada teman-teman yang lain juga, biar informasinya tersampaikan ya. Di komentar memang saya sudah menjawab sebagian dari komentar-komentar yang ada di sini, tapi saking banyaknya saya tidak bisa menjawab satu persatu, makanya saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, dimana kita akan langsung membaca dari Alkitab saja ya, kita akan langsung membaca dari Alkitab. Karena teman-teman, banyak sekali orang-orang yang memberikan pertanyaan dengan mengutip satu ayat ataupun mencomot-comot satu ayat dari Alkitab, padahal mereka tidak membaca keseluruhan isinya. Nah, jadi di sini teman-teman, banyak sekali kalian yang bertanya tentang 1 Korintus 11 ayat 6. Sementara kalian tidak membaca dari 1 Korintus 11 ayat 2 sampai yang terakhir. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan dulu secara rinci. Jadi saya tidak mau asal-asalan dalam penjelasannya, makanya saya akan langsung membacakan dari Alkitab ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya Alkitab, bisa dibaca langsung di 1 Korintus 11 ya, ayatnya yang kedua ya, ini sampai ayat yang ke-16 ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang tidak ada Alkitab juga bisa di-download ya, bisa di-download aplikasi Alkitab ya. Di sana sudah lebih memudahkan kita untuk membaca ya. Nah, di sini teman-teman saya ingin jelaskan perikopnya ataupun judul besarnya ialah hiasan kepala wanita. Nah, saya akan bacakan dari ayat 2. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari tiap perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Nah, teman-teman, di sini sudah sangat jelas bahwasanya tudung yang dimaksud di sini ialah bukan seperti yang dipakai teman kita, saudara-saudara kita yang muslim seperti jilbab, bukan teman-teman ya. Nah, tapi di sini ya kita fokus ke 1 Korintus 11 ayat 3 ya. 1 Korintus 11 ayat 3 ya, di sini kan dibahas masalah perempuan dan penutup kepala. Istilah penutup di atas kepala wanita digunakan sebagai simbol bagi perintah ya teman-teman, kepemimpinan dan otoritas Allah ya.
Ayat kuncinya kita lihat ya di 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bagian dari ayat ini menjelaskan bahwa kerudung atau penutup di atas kepala istri orang percaya di Korintus menunjukkan bahwa ia berada di bawah otoritas suaminya, yang juga menandakan bahwa dia tunduk kepada Allah ya teman-teman. Nah teman-teman, di Korintus pada saat itu perempuan-perempuan yang tidak pelacur ya, yang tidak memiliki suami ataupun mereka yang menjual diri ya, rambut mereka harus dibotak ya, rambut mereka harus dibotak. Karena apa? Karena mereka tidak mentaati perintah Allah, dan juga mereka tidak memiliki suami sebagai otoritas mereka. Nah, jadi teman-teman, di sini ya sangat-sangat jelas dikatakan bahwasanya perempuan haruslah menudungi kepalanya. Menudungi kepalanya bukan berarti harus berjilbab. No, bukan. Tapi di sini juga dikatakan, sangat-sangat jelas dikatakan bahwa ya di ayat 6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ya, menudungi kepala yang dimaksud di sini ialah tunduk kepada suaminya, ya, dan juga taat terhadap Allah. Nah teman-teman, yang paling jelasnya di ayat 11 dikatakan, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ya, tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Ya, kenapa demikian? Karena perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Ya, dan manusia-manusia di muka bumi ini dilahirkan oleh perempuan. Nah teman-teman, ya, di sini juga di ayat ke-15 dikatakan, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Ya, jadi kehormatan bagi setiap perempuan yang berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Jadi rambut ini ya diberikan kepada perempuan untuk sebagai penudung. Baik teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman berkata, oh ayat Alkitab kamu sendiri kan diharuskan supaya kamu bertudung. Nah, bertudung yang dimaksud di sini bukanlah berjilbab, bukanlah harus membungkus kepala kita, bukan. Tapi tudung yang dimaksud di sini adalah ketaatan kita ataupun ketaatan seorang perempuan terhadap suaminya dan kepada Allah. Itu ialah tudung yang dimaksud di sini. Nah, jadi teman-teman, ya, saya sudah menjelaskan kepada teman-teman semua mulai daripada ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-16 tadi. Nah, jadi jika teman-teman masih merasa bingung, ya, teman-teman masih merasa bimbang, coba teman-teman langsung saja buka Alkitab, baca secara rinci. Jadi tolong sangat-sangat mohon kepada teman-teman semua, jika membaca Alkitab ataupun mau memberikan bantahan ataupun mau memberikan penentangan terhadap sesuatu hal, jangan asal mencomot satu ayat Alkitab. Nah, jika kamu ingin mengambil satu ayat Alkitab, kamu harus membacanya terlebih dahulu dari atas ya. Dari perikopnya kamu harus baca sampai ayatnya yang terakhir. Apa yang dimaksud di sana? Karena teman-teman, dalam Alkitab itu sangat banyak sekali ya kata-kata yang dia buat sebagai nubuatan dan yang lain sebagainya. Jadi tolong sekali ya, jangan asal comot dari satu ayat, comot satu ayat, comot satu ayat, comot satu ayat, jangan. Ya, baca dulu keseluruhan isinya, ya baru ketahui apa makna di dalamnya. Ya, jadi di ayat yang ke-6 tadi, 1 Korintus 11 ayat yang ke-6 tadi, ya, perempuan yang tidak menudungi kepalanya haruslah rambutnya dicukur ataupun dipotong, ya teman-teman. Nah, di sana dikatakan maksudnya itu ialah perempuan yang tidak tunduk ataupun taat kepada suaminya dan tidak taat kepada perintah Allah, ya, dia sama saja menghina dirinya sendiri. Jadi patutlah dia kepalanya dicukur ataupun dibotak. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan pada ayat yang tadi, ya, perempuan yang tidak menudungi kepalanya, ya, haruslah rambutnya dicukur atau dipotong, ya teman. Nah, jadi di sini menudungi, ya sekali lagi saya katakan, menudungi kepala bukan berarti harus menggunakan jilbab. Ya,
bukan berarti harus menggunakan jilbab. Tetapi menutupi kepala dengan taat terhadap suami dan taat terhadap perintah Allah. Nah, jadi teman-teman, di sini dapat saya simpulkan ya, kita simpulkan bahwasanya wanita Kristen itu tidak diharuskan menggunakan kerudung. Wanita Kristen itu tidak diharuskan menggunakan jilbab. Ya, tetapi ya, wanita Kristen juga tidak dilarang menggunakan jilbab. Jadi, kalau teman-teman semua ada yang memakai jilbab, ada yang berkerudung, itu tidak dilarang ya. Orang Kristen tidak dilarang menggunakan jilbab. Orang Kristen tidak dilarang menutupi kepalanya. Orang Kristen tidak dilarang ya berkerudung ya teman-teman. Nah, jadi jika ada teman-teman kita orang Kristen yang berkerudung, yang menggunakan kerudung, ya no problem. Itu tidak jadi masalah. Tuhan tidak pernah melarang seseorang untuk berkerudung. Wanita untuk berkerudung itu tidak pernah dilarang di ayat Alkitab manapun. Ya. Jadi kadang banyak teman-teman kita yang teman-teman kita orang Kristen juga banyak yang seperti itu. Contoh, dia melihat orang Kristen ataupun wanita Kristen menggunakan kerudung. Mereka langsung berkata seperti ini, "Loh, kamu kenapa kok pakai kerudung? Pindah agama ya?" Hello. Dengar. Ya, menggunakan kerudung ya bukan berarti pindah agama. Menggunakan kerudung bukan berarti pindah keyakinan. Di Alkitab sama sekali tidak ada larangan bagi wanita untuk menggunakan penutup kepala. Nah, dan juga ya, kepada teman-teman juga yang selalu berkata, kamu membantah ayat Alkitabmu sendiri. Ayat Alkitabmu sudah berkata perempuan Kristen itu harus bertudung. Nah, jadi dari penjelasan yang saya katakan tadi, ya teman-teman sudah tahu bertudung di sana dijelaskan apa sih? Bertudung yang seperti apa sih yang dikatakan di sana? Ya, bertudung yang dikatakan di sana ialah taat terhadap suami dan taat kepada perintah Allah. Nah, jadi teman-teman ya, banyak juga yang berkomentar tentang pakaian-pakaian orang Kristen. Katanya beribadah ke gereja menggunakan rok mini, menggunakan ini itu segala macam katanya. Ya, banyak. Ya, memang banyak sekali orang-orang Kristen seperti itu. Perempuan-perempuan Kristen memang banyak sekali yang menggunakan baju-baju yang seksi ya ke gereja. Nah, tapi itu juga tidak semua ya teman-teman ya, tidak semua ya. Nah, jadi buat kita teman-teman Kristen juga, cobalah kita berpakaian, kalau contoh terutama ke gereja, cobalah kita berpakaian lebih sopan lagi, biar tidak ada pandangan-pandangan negatif dari orang lain, ya, biar tidak ada pandangan-pandangan negatif dari teman kita ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, jadi teman-teman sudah terjawab ya, pertanyaan di komentar-komentar ini sudah terjawab. Nah, jika teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Apapun itu tanyakan saja di kolom komentar, selagi saya bisa, selagi saya mampu, saya pasti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Nah, tetapi ya teman-teman, salam kasih Kristus yang luar biasa buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sukacita.